Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikal Syahadami dari 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasyad, gelar Maharaja, Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa Landrat di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir mengenyam sekolah dasar ELS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Pada 1926, ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjutan atas AMS di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu. Di sekolah itu, ia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia, Batovis, sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat. Pada saat sekolah menengah AMS, Sultan Syahrir mulai berkecimpung dalam aksi pendidikan, melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahaya Volksuniversiteit. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Perhimpunan Pemuda Nasionalis Jong Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia, yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negara Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Di penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI) baru, yang pada Juni 1932 diketuainya. Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932. Segera pula ia memimpin PNI baru bersama Hatta. Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI baru justru lebih radikal ditimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengenalkan mobilisasi massa. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934 pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Boven Digul. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalankan masa pembuangan selama 6 tahun. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak akan memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Di saat situasi objektif itu pun makin terang, ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu,
Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus. Karena Jepang sudah menyerah, Syahrir siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Penculikan Sultan Syahrir. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu beresiko kemerdekaan Republik Indonesia dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Pada November tahun 1945, Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung perjuangan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Penculikan Perdana Menteri Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabinet Syahrir II dengan pemerintahan Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil. Di antaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan Bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Tanggal 2 Juli 1946, Tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke-14 pimpinan penculikan. Setelah kejadian itu, penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil oleh Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada tanggal 15 November 1946. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari Gerakan Komunis Internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya, pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dan mengakui dan menjunjung persamaan derajat setiap manusia. Pada tahun 1955, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan pada tahun 1960. Tahun 1962 sampai 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke.
Setelah itu Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Salah satu kawan dekat yang pernah menjabat sebagai wakil ketua PSI, Sugondo Jojo Puspito, mengantarkannya di Bandara Kemayoran, dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata. Syahrir akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.